Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita masih di materi bilangan bulat. Ya, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja ya. Pada pembelajaran yang kemarin Bu Guru sudah mengajarkan tentang sapo bene. Masih ingat tidak? Sapo bene yaitu sama positif, beda negatif. Ini adalah sebuah istilah atau cara mudah menghafalkan operasi penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan bulat. Nah, sapo sama positif. Artinya jika kedua tanda sama, positif dan positif, negatif dan negatif, maka hasilnya akan positif. Sapo sama positif. Lalu selanjutnya bene, beda negatif. Jika kedua tanda berbeda, yaitu positif dengan negatif. Begitupun sebaliknya, negatif dengan positif bertemu, maka hasilnya akan negatif. Bene, beda negatif. Nah, oke, kita lanjut. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Di sini Bu Guru akan menjelaskan menggunakan cara kobilbu. Ya, kamu perhatikan baik-baik ya dengan cara kobilbu. Apa ya kobilbu? Kobilbu adalah kolom bilangan bulat ya. Jadi kolom bilangan bulat itu yaitu kita buat dengan garis mendatar dan garis menurun atau horizontal dan vertikal. Lalu kita tuliskan tanda positif di kolom kiri, tanda negatif di kolom kanan. Positif artinya isinya adalah bilangan bulat positif. Negatif isinya adalah berisikan bilangan bulat negatif. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal supaya kamu bisa memahami tentang kobilbu. Ya, contoh soal yang pertama ya, negatif 158 ditambah 186. Kita gunakan cara kobilbu. Kita buat kolom bilangan bulat. Garis mendatar, horizontal dan garis vertikal. Lalu kita buat positif sebelah kiri dan negatif sebelah kanan. Inilah kobilbu. Lalu kita mulai dengan bilangan yang paling pertama, bilangan yang depan. Ya, negatif 158. Kita lihat ya, bilangan tersebut merupakan bilangan bulat apa? Positif atau negatif? Negatif. Jadi negatif 158 dimasukkan ke kolom negatif. Nah ya, jadi bilangan 158 dimasukkan ke kolom negatif. Tidak usah ditulis lagi negatifnya karena sudah masuk ke kolom negatif. Oke, kita lanjut. 186. Nah, ini bilangan bulat positif ya. Nah, kita masukkan ke kolom positif. 186. Perhatikan ya, di situ ada keterangan jika kolomnya berbeda, maka bilangan yang lebih kecil pindah ke kolom yang bilangannya lebih besar. Ya, jadi bilangan yang lebih kecil itu bilangan yang mana? Bilangan 158. Jadi bilangan tersebut harus pindah ke kolom bilangan yang lebih besar, ya. Nah, pindah seperti ini, ya. Nah, ini pindah 158. Lalu jika berpindah, maka hasilnya dikurang. Nah, ini dikurang. Oke, kita kurang. Ya, kita kurangkan saja. 6 kurang 8. Nah, tidak bisa kita minjam puluhannya. Ya, jadi 16. 8-nya menjadi 7 karena sudah diambil 1. Ya, lalu 16 kurang 8, 8. 7 kurang 5, 2. 1 kurang 1, 0. Tidak usah ditulis. Maka hasilnya 28 ada di kolom mana? Positif. Jadi hasilnya positif 28. Tidak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis positifnya. Nah, ini jawabannya 28. Nah, semoga paham ya untuk contoh soal nomor 1. Kita lanjut contoh soal nomor 2. Ya, contoh soal nomor 2, negatif 137 dikurang 284. Langsung jangan lupa langkah pertama kita buat kobilbu, kolom bilangan bulat. Ya, garis horizontal, vertikal, positif, negatif. Inilah kolom bilangan bulat, kobilbu. Yuk kita mulai dari bilangan yang paling depan, bilangan pertama. Perhatikan negatif 137 ya, berarti dia dimasukkan ke kolom mana? Positif atau negatif? Ke kolom, betul, ke
ke kolom negatif. Lalu sebelahnya negatif 284. Ini juga merupakan bilangan bulat negatif. Ya, jadi kita masukkan ke kolom negatif. Ya, seperti ini. Nah, perhatikan ini ada keterangan. Jika berada sama-sama di satu kolom, ya, berada di kolom yang sama, ya, ini maka hasilnya dijumlah. Nah, ini dijumlah, ya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kalau kolomnya berbeda, maka ada yang harus pindah. Jika pindah, maka hasilnya dikurang. Nah, contoh soal yang kedua. Ini berada di sama-sama satu kolom, maka hasilnya adalah dijumlah. Ya, kita jumlahkan saja. 7 tambah 4 11, 1. Oke, 1 taruh di atas, tambah 3 tambah 8, 12, 2. Taruh 1 di atas angka 1, 1 tambahkan 1 tambah 2, 4. Oke, ya, menjumlah secara bersusun pastinya bisa dong ya. Ya, hasilnya adalah 421, tapi mesti diingat, itu 421 ada di kolom mana? Kolom negatif. Jadi, jangan lupa menuliskan tanda negatifnya. Ya, tanda negatif sebelum 421. Ya, jadi negatif 137 kurang 284 sama dengan negatif 421. Oke. Contoh soal nomor 2, semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 3. 429 tambah negatif 256 sama dengan, nah, untuk bilangan bulat negatif ya, ini kalau misalnya bertemu dengan bilangan lain, ini dikasih tanda kurung, ya nak ya. Oke, langsung saja kita buat kobilbu terlebih dahulu, kolom bilangan bulat, ya, positif dan negatif. Langsung kita mulai dari bilangan pertama, 429, sudah pasti dia bilangan bulat positif, masuk ke kolom positif. Nah, selanjutnya perlu dilihat ya, di sini ada 2 tanda yang bertemu. Kalau ada 2 tanda yang bertemu, ingat sapo bene ya. Tapi perhatikan tanda yang bertemu itu sama atau beda. Nah, berbeda, maka dia gunakan bene. Menjadi hasilnya negatif karena bene beda negatif ya. Jadi negatif 256. Berarti kita pindahkan ke kolom negatif 256 seperti ini. Nah, jika kolomnya berbeda, maka harus ada yang pindah dong. Nah, yang pindah itu yang bilangannya lebih kecil, ya. Oke, ini keterangannya lagi. Jika kolomnya berbeda, maka bilangan yang lebih kecil pindah ke kolom yang bilangannya lebih besar. Ya, seperti ini, pindah. Oke. Nah, maka kalau berpindah, ingat, kalau berpindah hasilnya kita kurangkan. Nah, dikurang, langsung saja 9 kurang 6, 3. Lalu 2 kurang 5 tidak bisa, minjam 4. Ya. Oke, 12 kurang 5, 7. Ya. Lalu 3 kurang 2, 1. Ya. Nah, menjadi hasilnya adalah 173 ada di kolom positif. Ya, ingat tanda positif tidak usah dituliskan. Ya, yang wajib dituliskan tanda negatif. Oke? Oke, semoga bisa dipahami soal nomor 3. Kita lanjut lagi contoh soal yang nomor 4. Ya, 318 dikurang negatif 142. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama, kobilbu, kolom bilangan bulat. Ya, positif dan negatif. Oke, dari bilangan yang paling depan, 318. Itu merupakan bilangan bulat positif. Maka kita masukkan ke kolom positif. Nah, perhatikan nih, ada 2 tanda yang bertemu. Ingat sapo bene. Ya, dia tanda yang bertemu sama atau beda? Nah, sama, kita gunakan sapo ya, artinya sama menjadi positif. Berarti bilangan 142 dia masuk ke bilangan bulat positif. Nah, masukkan ke kolom positif 142. Oke. Nah, ini keterangannya sama. Jika berada di satu kolom yang sama atau berada sama-sama di satu kolom, maka hasilnya langsung saja dijumlah. Ya, jumlahkan 8 tambah 2 10 0, taruh 1 di atas. 1 tambah 1 2 tambah 4 6, 3 tambah 1 4 ya. Menjadi hasilnya 460. Berada di kolom positif. Nah, jawabannya adalah 460.
Ya, positif 460. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi hitung perkalian dan pembagian ini, ya, kita tekankan lagi sapo bene-nya, ya, sapo bene. Nah, untuk sapo, jika kedua tanda nih, ya, tanda yang sama bertemu, ya, misal positif dikali positif, negatif dikali negatif, positif dibagi positif, negatif dibagi negatif, ingat hasilnya positif. Kalau bene yang berbeda tandanya, ya, positif dikali negatif, negatif dikali positif, positif dibagi negatif, ya, negatif dibagi positif, maka hasilnya akan negatif. Ya, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Negatif 12 dikali negatif 5. Perhatikan di sini di lingkari merah, ya, ada dua tanda yang sama-sama negatif. Maka ingat sapo sama positif. Ya, jawabannya nanti adalah positif. Berarti tinggal mengkalikan bilangannya 12 kali 5, 60. Ya. Nah, ini caranya 12 kali 5 kamu kalikan bersusun, ya. Kalikan ke 5, 2 kali 5, taruh satuannya 0, satunya di atas, 1 kali 5, 5 tambah 1, 6, 60. Ya, dia merupakan bilangan bulat positif, ya, 60. Ya, positif 60. Oke. Contoh soal yang kedua, pembagian. Negatif 42 dibagi negatif 6. Nah, ini di lingkari merah lagi nih, tanda negatifnya. Ternyata bilangan yang satunya juga memiliki tanda yang sama, negatif. Artinya sapo sama tandanya menjadi positif. Tinggal bagikan bilangannya 42 bagi 6, 7. Positif 7, seperti itu. Soal nomor 3. Ya, negatif 24 dikali 7. Nah, ini ada bilangan bulat, ini ada tanda negatif, ada tanda negatif. Nah, sedangkan pasangannya bukan tanda negatif tapi berbeda, yaitu positif. Maka dia gunakan bene, ya, karena negatif dikali positif. Jadi bene, hasilnya pasti negatif. Nah, langsung kita kalikan bilangannya terlebih dahulu. 24 kali 7. Kita kalikan bersusun. 4 kali 7, 28, taruh satuannya 8. Oke, 2 taruh di atas, 2 kali 7, 14 tambah 2, 16. Hasilnya 168. Tapi jangan lupa menuliskan tanda negatif. Ya, karena dia bene loh. Jangan lupa tandanya, ya. Negatif, berapa hasilnya tadi? 168. Seperti itu ya. Oke, soal terakhir nomor 4. Pembagian. 72 dibagi negatif 8. Nah, ini tanda yang pertama, bilangan pertama dia positif, bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat yang kedua dia bilangan bulat negatif. Artinya positif dibagi negatif. Maka dia bene. Ya, hasilnya nanti akan negatif. Gitu. Oke, jangan lupa menuliskan negatifnya. Nah, setelah itu langsung saja bilangannya dibagi. 72 bagi 8, 9. Berarti negatif 9 hasilnya. Oke, seperti itu ya. Sekian video pembelajaran dari Bu Guru, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk ditonton berulang-ulang supaya kalian lebih paham. Jangan lupa juga untuk tetap giat belajar dan menjaga kesehatan kalian. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.